Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Hamas, di mana ancaman itu menyentil tentang kehancuran total jika tak menyerahkan kekuasaan Gaza. Mengutip Tribun News, pada 6 Oktober, ancaman Trump ini dilontarkannya dalam wawancara terbaru pada 5 Oktober 2025. Lebih tepatnya, Trump mengatakan Hamas akan menghadapi kehancuran total jika menolak menyerahkan kekuasaan dan kendali atas Gaza. Trump pun berharap dia akan segera mengetahui apakah Hamas berkomitmen pada perdamaian. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga melontarkan desakan kepada Israel, mendesak agar Israel untuk menghentikan pengeboman Gaza menjelang perundingan di Mesir. Perlu diketahui saja, adapun rencana Amerika Serikat termasuk penghentian permusuhan, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, juga penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, sekaligus pelucutan senjata Hamas. Israel disebut telah menjatuhkan total 200.000 ton bahan peledak ke Gaza. Diklaim dalam laporan terbaru kantor media pemerintah Gaza memberi dampak kehancuran yang sangat besar. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Oktober, kabar ini dirilis dalam laporan terbaru pada Minggu 5 Oktober 2025, di mana kantor media pemerintah Gaza menyebut bahwa pemboman dan serangan darat Israel telah menghancurkan hampir 90% infrastruktur Gaza, menyebabkan wilayah tersebut mengalami keruntuhan kemanusiaan total. Diperkirakan lebih dari 80% wilayah jalur Gaza kini berada di bawah pendudukan Israel. Sementara itu, lebih dari 2 juta warga sipil telah mengungsi secara paksa berkali-kali. Pernyataan itu menuduh Israel telah melancarkan kampanye kelaparan dan pembersihan etnis, menyebut bahwa lebih dari 200.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Pernyataan itu juga menambahkan bahwa apa yang disebut zona kemanusiaan aman Al-Mawasi telah dibom lebih dari 130 kali. Rudal balistik hipersonik Palestina 2 yang dilengkapi dengan beberapa hulu peledak Yaman hantam sensitif Israel. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari mengklaim bahwa serangannya itu berhasil mencapai tujuan. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Oktober, serangan Yaman ini dilakukan pada Minggu 5 Oktober 2025. Mengklaim pasukannya telah melancarkan operasi militer presisi yang menargetkan beberapa lokasi sensitif di kota Yerusalem yang diduduki atau Al-Quds. Sari menggambarkan serangannya itu sebagai tindakan solidaritas dengan rakyat Palestina, juga sebagai tanggapan langsung terhadap kejahatan genosida yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza. Sari juga mencatat bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan di jalur Gaza, sekaligus mengklaim masih terus berkoordinasi dengan faksi-faksi perlawanan Palestina untuk serangan balasan efektif jika ada serangan. Di satu sisi, tentara pendudukan Israel melaporkan pada Minggu 5 Oktober pagi waktu setempat bahwa sebuah rudal telah diluncurkan dari Yaman menuju wilayahnya, memicu sirine di wilayah tengah dan barat Laut Mati sebagai tindakan pencegahan Bandara Ben Gurion untuk sementara menangguhkan lalu lintas udara mereka. Warga Gaza melontarkan pujian terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyebut bahwa Trump sendiri yang mengumumkan gencatan senjata sehingga membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak akan bisa lolos kali ini. Mengutip The Times of Israel pada 6 Oktober, hal itu diutarakan oleh Sami Adas, 50 tahun dari kota Gaza, menyatakan bahwa saat Trump mengumumkan gencatan senjata Israel dan Hamas secara pribadi, dia mengaku itu adalah hal terbaik. Mengklaim bahwa Netanyahu kali ini tidak akan bisa lolos. Juga mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat adalah satu-satunya yang dapat memaksa Israel untuk patuh dan menghentikan perang Gaza. Di satu sisi, warga Palestina di kota Ramallah tepi barat juga memuji sikap Hamas, menyatakan bahwa sikap Hamas dalam merespons rencana Trump adalah sangat baik, menekankan bahwa saat ini hal paling penting adalah perang dihentikan dan segala sesuatu terkait itu segera berakhir. Khalil Al-Hayya dan Ron Dermer menjadi 2 tokoh kunci di balik perundingan Gaza, memunculkan pertanyaan apakah perang Gaza berpotensi besar benar-benar akan berakhir.
Mengutip Tribun News, pada 6 Oktober perlu diketahui Mesir kembali menjadi tuan rumah perundingan penting antara Israel dengan Hamas. Antara Ron Dermer dan Al-Hayya, keduanya merupakan dua sosok berpengaruh di lingkaran politik masing-masing kubu. Bisa disebut sebagai pemegang peran vital dalam menentukan masa depan Gaza. Perlu diketahui Ron Dermer 54 tahun dikenal sebagai satu di antara penasehat terdekat dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Juga disebut sebagai sosok yang memahami strategi politik di internal Israel. Sementara itu, Khalil Al-Hayya 64 tahun merupakan kepala delegasi Hamas, merupakan anggota senior Politbiro Hamas, dan dikenal luas sebagai satu di antara negosiator paling berpengalaman. Sebagai tambahan saja, menurut laporan Al Jazeera, Al-Hayya baru-baru ini menjadi target utama upaya pembunuhan Israel dalam serangan udara di Doha, Qatar. Dikabarkan dia selamat, namun putranya, Homam Al-Hayya, tak bisa selamat. Meski kehilangan keluarga, ia tetap tampil di hadapan publik untuk menyerukan perlawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.